Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan GBI Family Blessing? Saya yakin dan percaya setiap kita hari ini kita memiliki sukacita yang luar biasa, semangat yang baru untuk memuji dan membesarkan Allah kita, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami, masa depan kami. Dan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sudah memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah malam hari ini kami boleh mengalami Engkau. Engkau bekerja dalam setiap kami. Kami tahu Roh Kudus ada bersama dengan kami. Lewat pujian, penyembahan kami percaya ada kuasa yang bekerja. Kuasa dari sorga turun atas setiap kami. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Terpujilah namamu. Ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Tetap tinggal berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Sama-sama katakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Oh, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira lebih dahsyat lagi, amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Amin, haleluya. Yeah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi
Silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita memasuk dalam hadirat-Nya. Memuji dan menyembah Dia. Glory, haleluya. Engkau tidak melihat rupa kami, tapi Engkau melihat hati kami yang merindukan Engkau saat ini. Yang sepakat mencari Engkau, menikmati hadirat Tuhan. Oh Jesus, oh kami menaikkan pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan di sini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, benar Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, oh hati hamba yang selalu Kau cari Tuhan. Biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Amin. Sesuai. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku oh terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau tulus menerima kami Tuhan. Ya, kami apa adanya. Kekuatan-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, oh hati hamba
di dalam setiap kami, Jesus. Amin. Engkau sangat berarti, oh Jesus, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada, lebih dahsyat lagi, Kau bukan, oh Jesus, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, sebab ku rindu, ku mau menyembah-Mu. Yes, right. Yang terbaik yang ada pada kami, Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Sekali lagi, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Inilah hidup kami Bapa, yang terbaik kami memberikannya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang kudus, Alfa dan Omega, Immanuel yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, oh Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Wow. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. 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 Hati hamba, Engkau tahu, Engkau tidak melihat rupa kami.
hadirat Tuhan. Oh, angkat suaramu lebih lagi sembah Tuhan. Lebih lagi tinggikan namanya. Biarlah dia menikmati penyembahanmu. Biarlah Tuhan menikmati penyembahanmu. Hadiratnya, oh hadiratnya, kuasanya, kasihnya melimpah, melimpah. Nikmati kuasanya, nikmati kasihnya. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh ya la basikara bala basikara la bala basikara. Oh ya la basikara bala basikara la bala basikara bala bala basikara. Oh ya la basikara bala basikara la bala bala. Hadiratmu memulihkan setiap kami. Hadiratmu memberi semangat yang baru. Hadiratmu, kuasamu, ada pengharapan yang baru, masa depan yang baru. Kami bersyukur, kami menikmati kuasamu. Kami bersyukur ada kuasa yang tak terbatas, mengalir, mengalir, memulihkan. Ya la basikara bala basikara bala basikara bala bala basikara. Wow, haleluya. Menikmati kuasamu, kuasa kebangkitanmu. Tidak ada lagi ketakutan. Kami percaya kuasamu bekerja melebihi dari apa yang kami pahami. Wow, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tak seorang pun berdiam diri. Lebih lagi memuji Dia dengan segenap hati. Kita menyatakan bersama kerinduan kita dekat dengan Tuhan, menikmati kuasanya yang melampaui segala akal kita. Namun itulah pribadi yang kita sembah saat ini, yang bekerja dengan caranya Dia yang luar biasa. Haleluya. Kerinduanku, lebih lagi jemaat Tuhan, datang pada amin. Dia mulia. Oh, kami cinta Engkau lebih dari apapun juga. Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas kami, Lord. Engkau sahabat kami. Oh, yang terindah, yang termanis. Kau bagiku. Semakan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Raja. Amen. Amen. Tak seorang pun juga, pasti tidak ada yang sepertimu Yesus.
dibanggakan. That's right. Yes. Haleluya. Kami tak dapat lupakan semuanya apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Ya Yesus, kami cinta Engkau melebihi dari apapun juga. Biarlah kami selalu mengingat-ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sahabat kami yang terkasih. Haleluya. Amin. Inilah kerinduan kami Bapa. Oh, datang sujud menyembah-Mu. Engkau Allah yang mulia, Mawar Syaroh, jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. juga seperti Engkau Yesus yang berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sudah Engkau mempersiapkan dia.
Biarlah kebenaran firman-Mu kami boleh pahami, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah apapun yang Tuhan menyatakan, isi hati Tuhan. Ajari kami untuk mengerti, ajari kami untuk menjadi pendengar-pendengar yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Jemaat GBI Family Blessing Surabaya, dimanapun berada Christopher Tapi Heru di sini dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan, selalu sebuah sukacita dan kehormatan untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan dari hatinya Tuhan kepada hati kita masing-masing. Ini pesan pertama buat saya dulu, dan karena saya nggak dikasih tema spesifik, dan izinkan aku sharing perenungan pribadiku di sepanjang pandemi yang kita harapkan akan segera jadi endemi ya saudara, karena udah mulai kita lihat udah mulai berakhir gitu ya, puji Tuhan. Sesuatu yang kita doakan cukup dalam berapa waktu gitu ya, pandemi hampir 3 tahun ya, 2 tahun jalan 3 tahun. Dan apa yang kita dapatkan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang mengizinkan kita hal yang nggak enak terjadi seperti pandemi ini ya. Dan izinkan aku menyampaikan perenungan personal ini bagi kita semua. Dan aku kasih pesan judulnya I See You. Saya melihat Engkau, ya kita melihat Tuhan. Dan itu tentunya sebuah kerinduan yang kita kerap kali nyanyikan jadi dalam satu lagu yang judulnya apa? Open the eyes of my heart, I want to see you. Dan hari ini judulnya I see you. Saya melihat Engkau. Dan aku percaya nggak ada yang kebetulan diizinkan sama Tuhan. Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan aku juga percaya banget Roma 8 ayat 28 ya, satu ayat yang cukup familiar bagi kita semua. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, terjemahannya kurang kurang tepat. Lebih tepatnya bukan Tuhan ikut-ikutan kerja, tapi He work all things together. Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Ya, bekerja melalui segala sesuatu dan mengerjakan semua itu, segala sesuatu artinya yang enak dan juga yang nggak enak, ya termasuk pandemi. Ya, Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Aku percaya Anda dan saya, kita mengasihi Tuhan dan kita tahu persis kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya Tuhan bisa pakai bahkan yang nggak enak sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ayat 28 sering stop di sini dan membuatnya jadi kurang powernya. Sebenarnya powernya terletak ketika digabung dengan ayat 29. Ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya
dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi mengingatkan Anda dan saya, mengingatkan diri saya sendiri pun, ya, bahwa kenyataannya gini, kita jadi Kristen, targetnya adalah cita-citanya, tujuannya adalah untuk menjadi seperti Kristus. Ya, bukan hanya nanti mati masuk sorga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan sorga seperti Kristus setelah hidup. Ya, dan tujuan kita sekali lagi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di sini bicara tentang Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia seperti kakak tertua dan kita adik-adiknya. Ya, kita meneladani kakak tertua kita. Dan ini tujuannya dari Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Termasuk hal yang gak enak. Dan apa yang Tuhan kerjakan, dan ini yang saya mau sharing, saudara. Salah satu tokoh di Alkitab yang paling menderita, hampir tanpa sebab sebenarnya. Kalau kita baca ya, aku baca, karena aku nggak sekolah Alkitab, aku orang awam sampai hari ini, tapi terus belajar. Ya, karena pada akhirnya bukan masalah sekolah atau enggak, tapi belajar apa enggak. Jangan sampai sekolah dan nggak belajar. Ya udah nggak sekolah terus nggak belajar, lebih parah lagi. Ya, almarhum ayahku seorang dosen teologi gitu, dan dia selalu bilang walaupun nggak sekolah jangan sampai nggak belajar. Dan pokoknya jangan berhenti belajar dalam hidup kamu. Ya, berhenti belajar, berhenti bertumbuh, berhenti berbuah. Dan berhenti berbuah, nanti nggak berbuah, nanti dipotong dan dibuang ke dalam api. Jadi aku terus belajar, dan ini aku dapati dari baca kitab Ayub sebagai orang awam gitu. Aku baca nih orang kenapa sih, kayak kasihan banget gitu. Dia nggak ada salahnya, tapi kenapa Tuhan kayaknya mengizinkan hal-hal yang benar-benar parah menimpa dia gitu. Kasihan banget kita bacanya. Ya, dan tapi ini yang menarik, di akhir dari di akhir dari perjalanan iman Ayub gitu, menjelang Tuhan memulihkan kembali keadaannya, bahkan dalam tanda kutip seperti mengembalikan, ya, walaupun semuanya juga punyanya Tuhan ya, seperti yang Ayub pun katakan ketika dia mulai kehilangan semua. Ya, istrinya bertanya, kamu masih mau nyembah Tuhan juga? Kenapa nggak sembah Tuhan terus lu mati aja gimana? Ya, terus Ayub tegur istrinya, bicaramu seperti perempuan gila. Ya, apakah kita hanya akan bersyukur kepada Tuhan kalau hal-hal yang enak diizinkan terjadi, sedangkan ketika ada yang nggak enak diizinkan, kita meninggalkan Tuhan, kita memaki Tuhan, kita kepahitan sama Tuhan, kita ilfil sama Tuhan? Kan enggak. Ya, sebenarnya nggak seperti itu. Dan akhirnya di sepanjang perjalanan, di awal-awal pasal dari pembacaan kitab Ayub, kita dapati orang ini sangat-sangat tabah dan mengagumkan buat kita. Ya, dia bilang Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi di tengah perjalanannya, dia punya teman-teman yang saya rasa terdengar seperti para sarjana-sarjana teologi gitu ya, orang-orang yang paham teologi dan berusaha mencari tahu kenapa Ayub tertimpa semua ini. Ya, seperti ada garis besar, seperti rasanya kalau lagi baca kisah itu, seperti teman-teman tuh berusaha meyakinkan, Ayub, lu tuh kayak punya dosa deh. Lu kena azab, bro. Terus Ayub berkali-kali bilang kayak, enggak, saya nggak punya kesalahan apa-apa. Tanya Tuhan deh. Ya, soal Ayub ngomong gitu sama teman-temannya. Dan punya teman-teman yang kayak gitu, yang bukannya suportif, malah terus nyari kenapa alasannya apa. Malah justru memberatkan bagi Ayub. Dan akhirnya sampai di satu titik, di mana Ayub bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau emang saya lahir hanya untuk kehilangan, menderita, sakit, ya, buat apa saya dilahirkan? Dia bilang kayak gitu. Dan miris banget dengernya juga, aduh kasihan banget orang. Dan Tuhan uniknya tidak meminta maaf. Nah, karena berapa kita seperti menuntut seolah kayak Tuhan berhutang permintaan maaf buat kita. Kenapa diizinin pandemi ini terjadi yang gitu? Ya, kenapa kalau Tuhan sayang, kenapa sahabat baik saya dipanggil sama Tuhan? Kenapa ayah saya juga meninggal ya di sepanjang pandemi ini gitu? Kenapa? Kita harus bertanya kenapa? Tapi Tuhan nggak berhutang penjelasan untuk siapapun. Tuhan malah akhirnya balik bertanya kepada Ayub. Dimulai dari pasal 38 sampai di puncaknya tentunya pasal 42 ya, di mana Ayub menyadari ya, bahwa dia salah gitu. Ya, untuk menuntut Tuhan menjelaskan. Dari awal pertanyaan Tuhan bilang gini, ya udah sekarang saya yang bertanya, kamu yang jawab, karena nampaknya kamu lebih tahu cara jadi Tuhan daripada saya. Ya, dan akhirnya Tuhan bertanya semua berbagai pertanyaan berkaitan dengan penciptaan, sains, dan segala macam. Pertanyaan yang kerap kali aku kutip selalu untuk teman-temanku ateis yang paling pintar di dunia itu, paling pintar di alam semesta untuk jawab gitu. Ya, karena mereka selalu seolah terdengar paling tahu semuanya gitu. Alam semesta besarnya nggak tahu, tapi udah diambil kesimpulan nggak ada yang buat, kan gitu. Ya, makanya saya selalu coba nih ada list pertanyaan, lu coba jawab deh. Kalau lu bisa jawab, mungkin gua akan dengerin lo dengan semua teori lo, kan gitu. Ya, tapi ini yang menarik. Nah, akhirnya Ayub di pasal 42. Ya, di pasal 42 mulai ayat 2 sampai 3 dan juga ayat 5. Dia bilang gini, akhirnya dia ngomong gini di puncak dari perjalanan imannya, dalam tanda kutip itu ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dia ngomong sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, engkau bukan hanya sanggup, tapi bebas melakukan apa saja. Engkau Tuhan. Dan gitu ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi nggak ada yang untuk maksud kejahatan. Ya, sesuatu yang kayak
berantakan di tengah jalan. Tuhan nggak pernah kayak gitu. Nggak ada rencanamu yang gagal. Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita atau berbicara tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ya, omonganku terlalu tinggi, aku mempertanyakan Tuhan dan aku tahu aku salah. Ya, maka ayat 5 dia bilang kayak gini yang menarik. Selama ini ketika semua baik-baik saja, ya seolah gitu ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya, dia orang yang saleh, cinta Tuhan, kaya raya, ya keluarganya, anaknya banyak, ada 10 anaknya. Dan semuanya baik-baik saja. Tapi ketika semua baik-baik saja, dia bilang, saya selama ini hanya mendengar tentang engkau dari orang-orang. Katanya. Dan gitu ya. Tapi apa? Setelah melalui semua ini, ya berbagai kehilangan, berbagai sakit, berbagai rasa pedih dalam hidup. Ya, kebingungan, kekecewaan mungkin. Ya, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. But now I see you. Dan ini yang aku rindu untuk aku bagikan gitu loh di sepanjang pandemi yang segera akan menjadi endemi. Amin. Ya. Kita mengalami berbagai kehilangan, berbagai duka, berbagai kekecewaan, berbagai kepanikan, kekhawatiran. Ya. Tapi apa yang dikerjakan selama ini? Apakah sekarang kita bisa melihat Tuhan atau masih terus cuma dengar apa kata orang tentang Tuhan? Ya, dan kita akan lihat apa yang at least Tuhan kerjakan melalui pandemi ini. Bukan at least, tapi yang Tuhan kerjakan ya, melalui pandemi ini. Yakobus 1 ayat 2-3. Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika baca satu ayat ini aja kita langsung protes. Orang gila mana yang ngalamin pencobaan malah justru berbahagia? Nggak ada. Ya. Tapi apa? Ayatnya belum selesai. Ya, saya nggak sekolah Alkitab, sekali lagi. Ayahku selalu ngajarin kalau baca Alkitab itu kuncinya adalah keep on reading. Jangan berhenti. Kalaupun bingung jangan berhenti. Ketika kita baca nanti kita ngerti. Terus baca aja terus. Karena ini prinsip dasar yang kata Papa, ya almarhum Papa bilang, Scripture interpret Scripture. Firman Tuhan itu mengartikan firman Tuhan. Ya, menginterpretasikan firman Tuhan. Jadi jawabannya ada di situ, keep on reading. Ya, ayat 3 bilang, kenapa kita harus menganggap ini sebagai suatu kebahagiaan apabila kita mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kita, yang kita pandang sebagai pencobaan. Kenapa? Ayat 3 bilang, sebab kamu tahu, garisin kata kamu tahu, ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ternyata apa yang kita pandang dalam hidup sebagai sebuah pencobaan, ya Tuhan melihatnya, memandangnya dari kacamata sorga sebagai ujian terhadap iman. Ingat, pencobaan itu diberikan biasanya untuk menjatuhkan. Makanya kerap kali didapati ahli Taurat dan Farisi mencobai Tuhan Yesus, kan gitu ya. Tujuan pencobaan adalah untuk menjatuhkan, tapi tujuan dari ujian adalah naik kelas. Kita tahu, dalam segala fase hidup kita akan mengalami ujian sebelum kita naik ke level yang lebih tinggi. Dan ternyata apa yang kita pandang sebagai pencobaan dalam hidup, di mata Tuhan adalah ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan. Maka kita harus berbahagia justru. Anggap sebuah kebahagiaan kalau kita mengalami ujian ini. Artinya Tuhan lagi membawa kita apa? Naik kelas. Yakobus mengatakan demikian. Rasul Paulus di kitab kepada jemaat, di surat kepada jemaat di Roma 5 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus juga mengatakan hal yang serupa. Unik ya? Saya yakin mereka nggak pernah janjian. Ya, tapi ini ya kebenaran firman Tuhan. Ayat 3 bilang gini dari Roma 5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, bukan hanya berbahagia, tapi malah bermegah, malah berbangga. Ya, karena kita tahu, sekali lagi garisin kata kita tahu, itu tujuan teologi. Ya, saya orang awam sekali lagi belajar teologi. Kenapa? Karena kita harus tahu. Kalau nggak apa, kita akan memaknai hidup cuman kayak, ya lagi suwe aja kemarin 2 tahun, 3 tahun kena pandemi gitu. Lagi kurang beruntung aja. Ya, kita menanti-nanti kapan kita beruntung, kapan kita sayang sekali hidup ini kalau cuma dilihat dari kacamata yang demikian. Ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama persis sama yang Yakobus tulis. Unik ya? Inilah firman Tuhan, saling bertalian, ya saling support karena kebenarannya adalah seperti itu. Menimbulkan apa? Semua ujian iman tadi, kesengsaraan yang pencobaan, ya pandemi bahkan menimbulkan ketekunan. Ayat 4 bilang dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, berbicara tentang tahan uji atau bahasa Inggrisnya tough. Aku ingat apa yang Franklin Delano Roosevelt pernah katakan, terkenal quotes-nya dia yang ini. Dia bilang lautan yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang ulung. Ya, a smooth sea never made a skilled sailor. Lautan yang tenang nggak pernah akan menghasilkan pelaut yang ulung. Ya, tough.
Artinya sama kehidupan yang tenang-tenang aja, yang seperti yang Ayub alami sebelum dia mengalami semua yang gak enak tadi. Jadi dia bilang, di dalam itu saya cuma banyak dengar tentang-Mu Tuhan dari orang-orang. Gak mengerjakan apa-apa. Ya, tapi melalui perjalanan iman, melalui petualangan iman bersama dengan Tuhan, ujian iman, ya saya dibawa ke level yang tough. Tapi bukan hanya itu, saudara. Ya, ternyata tough itu bukan tujuan akhirnya. Bukan hanya menjadikan kita orang-orang yang tahan uji. Tapi ternyata apa? Tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow. Dan ternyata ini yang terpenting dalam hidup. Kalau orang udah berhenti berharap, bahasa Indonesia mengenal sebagai kata putus asa. Ya makanya kita nggak boleh berhenti berharap. Tapi pertanyaannya siapa yang bisa kita harapkan, kan gitu ya? Nah pandemi ini at least ngajarin kita. Ya Tuhan memakai pandemi itu mengajarkan kepada kita, membuka mata kita kepada kenyataan. Bahwa nggak ada yang bisa kita harapkan. Nggak apa dan siapapun. Selain Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Dan ternyata ada yang lebih kuat daripada orang yang tough. Yaitu orang yang apa? Hopeful. Dan aku berharap pesan Tuhan kali ini bisa membangkitkan kita, yang membuka mata kita kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ingat sekali lagi pandemi menampar kita di wajah kita, membuka kenyataan bahwa nggak ada yang bisa diharapkan. Semuanya bisa ada dan tiada begitu saja. Cuman Tuhan yang ada dan selamanya ada, nggak pernah tinggalkan kita. Hanya Dia yang setia. Ya. Ayat 5 dari Roma 5. Dikatakan demikian, dan pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Ya, that's why we need to stay hopeful, karena pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena kita berharapnya bukan sama manusia, bukan sama benda, bahkan sama keadaan, tapi kita berharap sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Never leave nor forsake us and be with us till the end of time. Tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita. Dan Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi salah satu karya Roh Kudus yang paling powerful adalah meyakinkan kita, yang memampukan kita menerima seutuhnya kasih Allah, meyakinkan kita bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Ya, Yohanes 3:16 dalam terjemahan bahasa Inggris bilang, "For God so loved the world." Anda dan saya, kita bukan hanya dikasihi, tapi sangat dikasihi. Terlalu dikasihi. Dan Roh Kudus yang memampukan kita menyadari hal itu. Jadi bilang hati kita kayak wadah dan kasih Tuhan kayak dicurahkan. Ya, Roh Kudus ngebantu kita. Ya, ada 3 hal yang Roh Kudus kerjakan dari perenungan ini di ayat 1. Kita mundur sedikit. Roma 5 ayat 1 dikatakan, Roh Kudus menyatakan dan mengingatkan bahwa kita, yang pertama kalau saudara suka nyatet, kita ini dibenarkan karena iman. Ya, Roma 5 ayat 1 katakan itu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, it's not the strength of our faith. Bukan kekuatan iman kita, tapi the object of our faith yang menyelamatkan kita. Ya, objek iman kita yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Kita nggak nyelamatin diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa. Maka kita perlu juru selamat. At least kita orang Kristen yang mengakui hal itu. Ya, orang lain mungkin belum mengakuinya, tapi tugas kita untuk terus menginjil. Tugas kita untuk terus bersaksi. Sehingga semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima keselamatan itu. Ya, karena diselamatkan oleh Yesus, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus menyatakan dan mengingatkan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Berdamai kembali dengan Bapa oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat yang Yesus lakukan adalah mendamaikan manusia dengan Tuhan. Ya, the only begotten Son of God, anak Allah, datang ke dunia ini. Tujuan utamanya salah satunya adalah untuk apa yang paling terutama, untuk mati di kayu salib, untuk menebus kita dari dosa dan kematian. Sehingga kita bisa, yang tadinya berseteru dengan Tuhan, bisa kembali diperdamaikan. Ya, makanya dibilang kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, di ayat 2, Roma 5 ayat 2 dikatakan, Roh Kudus mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini yang kita sebut kehidupan. Kehidupan yang bukan cuma sekedar hidup, lahir untuk mati, ya, hidup untuk berhenti bernafas, kerja untuk pensiun. Ya, bukan. Tapi kehidupan yang dengan pengharapan bahwa ada kepastian keselamatan. Yang disebut makanya kasih karunia. Oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk
Ya, kita punya akses oleh iman kita kepada Dia, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Ya, walaupun mengalami semua yang orang dunia juga alami, sama persis, kita nggak ada dalam tanda kutip kayak sesuatu yang khusus, semuanya kena. Ya, belum lama aku dan keluarga kecilku juga kena. Ya, kita terpapar juga kemarin. Artinya nggak ada dalam tanda kutip kayak kekebalan tersendiri, nggak ada. Kita ngalamin juga semua kehilangan, kedukaan, ya, rasa sakit, kepanikan, kita alami semua. Tapi bedanya apa? Kita bisa berdiri dan bermegah karena kita punya pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Suatu hal yang hanya bisa dipastikan, yang ada kepastian cuma dalam Kristus. Yang lainnya masih semoga, mudah-mudahan, ya hopefully, enggak pasti. Pasti. Siapa yang memastikannya? Yesus sendiri yang memastikannya. Ya. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayat 16-18 dikatakan demikian. Sebab pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya, kehidupan kekal itu sebuah kepastian bagi kita. Tidak percuma kita berharap kepada Tuhan. Sebab itu, ya, karena pengharapan kita tidak mengecewakan, kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, walaupun secara jasmani apa yang kita lihat di mata kita, ya di depan hidup kita keadaan kondisi yang sekarang, yang seperti kenyataannya kita lihat gitu ya, semuanya belum membaik. Ya, masih cenderung walaupun mulai membaik gitu ya. Tapi belum pulih sama sekali, belum pulih, jauh dari sebelum pandemi gitu ya. Kita lihat kayaknya semuanya merosot. Kita kehilangan banyak, mungkin ada yang bangkrut, ada yang mesti beralih profesi jadi melakukan sesuatu yang nggak kepikiran sebelumnya. Tapi ini yang terjadi walaupun secara lahiriah kayaknya semuanya lagi merosot. Tapi ini yang menarik, kenapa? Dikatakan apa? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Justru kerohanian kita semakin meningkat. Ya, berapa banyak persekutuan yang justru dibangun mulainya bergerak justru ketika pandemi terjadi. Ya, banyaknya jadwal undangan pelayanan gitu ya, dari Zoom ini, Zoom itu. Saya tanya, ini persekutuan dari mana? Oh, Interdenom, Pak. Ini antar teman-teman kami, ini alumni dari kampus ini, dan semuanya bikin persekutuan tiap hari ada ibadah. Yang adalah sebuah kemajuan. Ya, yang biasanya umumnya kita ibadah di hari Minggu atau yang mungkin hari Sabtu atau ada tengah minggu. Tapi ini tiap hari ada. Ya, artinya pas jujur secara kerohanian justru kita manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari justru melalui hampir 3 tahun ya pandemi inilah justru Tuhan kita malah makin dibawa sama Tuhan untuk makin erat sama Dia. Kita semakin disadarkan bahwa cuma Dia yang bisa kita harapkan. Ayat 17 dikatakan seperti ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, Rasul Paulus mengatakan ini juga di bagian kepada surat di jemaat di kota yang lain. Ya, dia katakan bahwa penderitaan yang sementara mengerjakan sesuatu kemuliaan kekal yang digambarin seperti misalnya perempuan yang sakit bersalin. Ya, istri saya oleh anugerah Tuhan melahirkan kedua anak kami secara normal. Jadi sakitnya itu setengah mati dia bilang ya, dan nggak ada sakit yang sesakit itu sebenarnya di sepanjang dia hidup. Tapi ini yang menarik, ketika anak itu lahir, akhirnya rasa sakit yang tadinya segitu sakitnya, segitu parah sakitnya, jadi terlupakan. Kenapa? Karena sukacita karena kelahiran anak ini. Dan sama, ya kita harus belajar percaya bahwa sukacita kita lebih besar ketika kemuliaan kekal nanti akan kita terima. Ya, semua penderitaan di dunia ini nggak akan kita ingat-ingat lagi. Ya, ini yang Rasul Paulus bilang. Jadi ini mengerjakan justru penderitaan yang sekarang ini, yang sementara, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal, mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan apapun, siapapun di dunia ini mesti nggak kita andalkan. Hanya Tuhan saja yang kita andalkan. Makanya ayat 18 sebagai puncak dari perenungan kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Ya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Justru melalui pandemi ini kita diarahkan pandangan kita. Tuhan mengkondisikan kita untuk, sehingga kita mau nggak mau harus mengarahkan pandangan kita dari yang dunia ini, ya, dari apapun dan siapapun kepada Dia sang kekal, Tuhan kita, yang sebenarnya satu-satunya yang layak untuk diharapkan. Ya, kalau kita berharap sama manusia kita pasti kecewa. Kita berharap sama keadaan pun kita bisa kecewa karena keadaan terus berubah, nggak ketebak kerap kali. Ya, tapi kita harus makanya berharap hanya kepada Tuhan. Ya, dan mungkin nanti ke depan akan diketemukan gitu ya. Sepanjang ini pun, sepanjang pandemi ada yang bilang, wah itu bikinan orang gitu. Ya, si COVID ini bikinan orang yang berusaha propaganda dan segala macam.
Konspirasi teori mengatakan yang macam-macam, tapi ini yang saya mau pastikan apa yang firman Tuhan katakan. Kalaupun ini bikinan manusia, nanti di kemudian hari mungkin diketemukan. Sampai hari ini masih sebuah teori konspirasi. Ya, tapi kalaupun iya, apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya gitu ya, ketika papa mereka meninggal. Ya, karena mereka takut ketika papa mereka meninggal, Yusuf akan balas dendam. Tapi Yusuf telah berhasil mengampuni mereka, memaafkan. Ya, karena kasih Tuhan yang memenuhi hidup Yusuf. Dan Yusuf bilang gini, kalian mereka-rekakan yang jahat buat aku. Di Kejadian 50 ayat 20. Ya, aku pakai terjemahan bebas dari aku sendiri. Ketika merenungkan kisah ini, dia bilang, manusia mereka-rekakan yang jahat. Dia bilang, seperti kalian memaksudkan ini hal yang jahat terjadi sama saya. Kalian mau jahatin saya dengan semua yang kalian lakukan kemarin. Tapi Tuhan ya bisa mengubah apa yang manusia maksudkan untuk kejahatan. Ya, bisa diubah menjadi mendatangkan kebaikan. Segitu dahsyatnya Tuhan, segitu hebatnya Tuhan, dan segitu layak diharapkannya Dia. Ya, aku tutup dengan satu lagu zaman dulu untuk mengingatkan kita pengharapan kita mestinya hanya Yesus saja. Ya, lagunya bilang gini, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku, yang sungguh Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Nah, pengharapan kita, pengharapan yang kekal, yang tidak mengecewakan. Kenapa? Bait berikutnya, ku tahu di surga ada tersedia satu tempat buat saya. Nanti sekali jikalau ku pulang, Yesus Dia harapanku. Ya, saudara bisa lanjutin lagunya. Ya, dimanapun Anda berada, kayaknya ada yang pernah dengar, mungkin saya percaya. Dan mungkin ada yang baru dengar nih lagu yang bagus, ya bisa dicari. Dan ini lagu mengingatkan kita untuk tidak berharap sama yang kelihatan. Ya, mulai taruh pengharapan kita kepada yang kekal, yang tak kelihatan, tapi yang ada dan nyata, yaitu Tuhan. Yang di pihak kita, dan jika Dia di pihak kita, siapa lawan kita? Kita nggak perlu takut. Ya, apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Tapi biar melalui semuanya itu Tuhan yang sedang mengerjakan kebaikan, sehingga apa kita yang tadinya hanya banyak dengar tentang Tuhan dari orang, sekarang kita memandang Tuhan sendiri. I see you, I finally see you Lord. Melihat semua penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ya penyediaan dari Tuhan, dan betapa Tuhan sungguh-sungguh menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan sekali lagi kita ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena murni karena anugerah Tuhan, dan biar kita mensyukuri itu. Nah, ini perenungan personal saya, mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua, dan mengingatkan kita mestinya ada sesuatu yang lebih lagi. Kita mesti lebih intim lagi sama Tuhan, udah melalui hal-hal yang berat ini, seperti Ayub yang akhirnya bisa melihat Tuhan, bukan hanya banyak dengar tentang Tuhan. Dan biar perenungan sederhana ini bisa jadi berkat buat kita semua. Let me close us in prayer. Thank you buat waktunya, thank you buat sekali lagi kehormatan ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat hadirat-Mu. Walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan, tapi suara-Mu yang sangat jelas meyakinkan kami bahwa Engkau di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Kami berdoa biar semua firman yang keluar dari mulut-Mu berasal dari hati-Mu, benih ini yang ditabur nggak kembali sia-sia, tapi mengerjakan yang Tuhan mau, tidak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus berbuah, bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi yang kami berdoa segera akan menjadi endemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu firman-Mu, kebenaran-Mu untuk memerdekakan kami. Lebih dari kami perlukan yang lain. Kami taruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Roh Kudus bantu kami untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you, stay safe and healthy. Haleluya, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat percaya bahwa saudara semua diberkati dalam ibadah doa malam online saat ini, diberkati dalam pujian penyembahan, diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan saya sangat yakin kalau kita sungguh-sungguh hanya bergantung penuh pada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh mencari kebenaran Allah, dan kita lakukan bagian kita untuk hidup menjadi berkat, maka saya sangat percaya
apapun tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, apapun kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar kita, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita tetap bisa akan menghadapinya. Kita akan bisa menghadapi semua persoalan bersama Tuhan. Kita akan hidup di dalam kemenangan. Terus kita memandang wajah Tuhan, kita memandang salib Kristus, kita pasti kuat. Percayalah, lakukan saja bagian kita. Hidup tetap bersukacita, semangat, hidup selalu mengucap syukur. Percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Haleluya! Allah yang menyertai kita, Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah yang memberkati kita semua untuk kita terus menjadi berkat. Baik, mari kita akhiri doa malam saat ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kembali, karena anugerah Tuhan saja kami boleh mengikuti ibadah doa malam walaupun secara online. Kami diberkati dan Tuhan berkenan tentang apa yang sudah kami lakukan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan pula yang menolong kami, memampukan kami semuanya untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Roh Kudus, Engkaulah roh kebenaran, tolong kami, pimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran Allah, dan mampukan kami supaya hidup kami ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami hanya memandang salib Kristus, kami hanya memandang Tuhan. Tuhanlah penolong kami, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, rumah tangga, keluarganya, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan, berkati Surabaya, Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami, belas kasihan-Mu tercurah untuk Indonesia, ampuni dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk bangsa ini, hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kuasa-Mu melanda di seluruh wilayah Indonesia. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami, presiden kami, wali kota kami, gubernur kami. Tuhan tolong mereka semua, supaya mereka dibuat Tuhan berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terpujilah nama Tuhan. Gereja-gereja diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Anak-anak Tuhan bersinar terang untuk memberkati komunitas, memberkati lingkungan. Gereja GBI Family Blessing terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Semua jemaat diberkati dan menjadi berkat. Tolonglah kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan, disayang Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.